أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan sejawat sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmatnya, nikmatnya, eh, taufiknya, hidayahnya, segalanya ya yang telah dilimpahkan kepada kita semua hingga pada detik ini kita masih diberikan amanah sebuah kehidupan yang nantinya pun nanti akan dipertanggungjawabkan nanti ya. Tetapi baiknya Allah itu tidak serta-merta kita memberikan sebuah amanah beban dan dibiarkan begitu saja, tetapi Allah juga memberikan sebuah petunjuk yang kita disuruh berpikir atas petunjuk itu, kemudian kita yakini atas petunjuk itu dan kita ikuti atas petunjuk itu. Kalaupun masih kita kebingungan ya saking baiknya Allah Subhanahu wa taala, dia mengutus seorang rasul, seorang manusia yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi ini untuk menjelaskan, menerangkan hingga mengaplikasikan dan meladani kepada kita. Sehingga kita dalam menjalankan kehidupan ini tidak kebingungan ya, tidak eh, tersesat arahnya sehingga kita bisa kembali ke hadapan Allah, kembali pulang dengan keadaan yang terbaik. Untuk itu, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada teladan utama kita tersebut, kekasih Allah sekaligus kekasih kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, beserta segenap keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Baik, muslim-muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan ya apa yang telah kita mulai di beberapa pertemuan ke belakang, ya ini kita masih membahas era Khulafaur Rasyidin, tapi ini sudah kita menginjak masa-masa akhir ya dari era Khulafaur Rasyidin ini, di mana di situ banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat memberikan sebuah pelajaran buat kita sebagai seorang insan, sebagai orang bahkan sebagai bagian dari umat Islam ya, di mana penyikapan dari peristiwa-peristiwa tersebut harus dipotret dengan sesuatu yang benar-benar bijak, ilmiah dan hati yang bersih gitu ya, tanpa ada tendensi apapun. Ya ini kita sekarang memotret sebuah fase akhir dari khilafah, lebih khususnya akhir dari periode Ali bin Abi Thalib. Kita sudah mengawalinya di pertemuan sebelumnya, kita membahas profil serta kiprah beliau semasa hidup hingga menjadi sosok khalifah, khalifah yang terakhir ya. Dan dua dan mungkin tiga pertemuan lagi ya, atau satu atau dua pertemuan ke depannya kita akan membahas era fitnah itu. Di mana ini adalah sebuah kalau bahasa hari ini kayak semacam konten tepi jurang. Jadi benar-benar harus bisa disikapi dengan baik. Dan di sini bukan berarti saya menyampaikan saya benar-benar paham, tidak ya, karena ini adalah bagian yang pernah kami bahas di Sirah Community Indonesia bahwa periode-periode ini adalah periode yang memang harus kita sikapi dengan baik. Kalaupun ada sebuah diskusi-diskusi nanti yang berujung sebuah harus menampilkan sebuah riwayat dan lain sebagainya, ya nanti kita akan mencoba menghadirkan barangkali ya pakarnya sendiri ya, expertnya sendiri, para ustadz, para stadid kita yang mungkin bisa memaparkan secara periwayatan secara utuh beserta dengan sumber-sumbernya. Dan pada hari ini dan beberapa pertemuan ke depan, sebagaimana pertemuan yang sebelumnya, saya hanya memaparkan data-data dan mungkin beberapa perspektif-perspektif yang barangkali bisa kita jadikan sebuah pelajaran bersama-sama. Baik, di pagi hari ini ada dua tema besar yang coba akan kita share bareng-bareng. Yang pertama adalah tragedi Jamal. Saya menyebutnya atau kami menyebutnya bukan perang ya, tragedi.
karena memang tidak ada motif atau mungkin tidak ada rencana untuk berperang pada awalnya, sehingga muncullah sebuah tragedi yang sangat memilukan itu, di mana sahabat-sahabat mulia Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum ajmain itu salah satunya gugur di situ ya, sebagai representatif kubu Bunda Aisyah dan melawan kubu dari khalifah pada saat itu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan yang kedua adalah topiknya yang juga besar sebenarnya, yaitu Perang Siffin, yaitu sebuah konflik yang sampai hari ini terus diangkat gitu ya, kalau para orientalis, para Syiah gitu untuk membahas atau menyudutkan umat Islam, ajarannya dan lain sebagainya, itu mesti diangkat seperti ini, yaitu tentang perebutan kekuasaan. Nanti kita lihat fakta-faktanya bagaimana. Nah, sebelum itu izinkan saya mengawalinya dengan sebuah terminologi yang mungkin bisa kita pahami bersama, bahwa di era fitnah di akhir periode Ali ini, kami coba untuk membaginya menjadi dua tahapan ya, yaitu di mana di sini peristiwa tahkim yang itu adalah bagian dari perang Siffin sebenarnya itu dijadikan sebuah turning point ya. Ada fitnah yang terjadi di pratahkim ini saking banyaknya gitu ya, menjadi perlu diklasifikasikan luar biasa ini. Dan fitnah yang terjadi setelah atau pasca tahkim, di mana di pratahkim itu ada peristiwa Jamal, kemudian perang Siffin, kemudian tahkim itu sendiri. Kemudian di pasca tahkim itu juga tak kalah rumitnya ya, yaitu terkait tentang disorientasi isu apa-apa saja yang terjadi pada akhir periode Ali tersebut radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir adalah munculnya Khawarij. Dan itu juga sesuatu yang tidak sederhana untuk dibahas secara singkat gitu. Makanya terbagi menjadi dua. Nah, eh, sebelum masuk ke peristiwa Jamal atau tragedi Jamal ini, eh, ada sebuah perspektif yang mungkin coba saya izin untuk nyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam potret atau fase peristiwa akhir fitnah ini ya, atau fitnah di akhir periode Ali bin Abi Thalib ini, setidaknya ada tiga atau empat kubu yang itu sebenarnya bukan terpecah ya. Sebenarnya bukan terpecah, tapi ini adalah sebuah ijtihad dari masing-masing tokoh sahabat mulia mereka semua, yang itu menjadi sebuah pilihan dari beliau-beliau semua dalam upaya menyelesaikan sebuah permasalahan yang justru ini menjadi sebuah poros utamanya mengapa terjadi fitnah-fitnah yang ada ini. Bahwa para ulama sepakat, para ahli sejarah sepakat bahwa yang menjadi poros isu utama dalam terjadinya fitnah ini adalah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu sebenarnya. Nah, untuk penyikapan terhadap terbunuhnya Utsman ini, timbullah empat kubu dengan masing-masing ijtihad, manuvernya masing-masing ya. Yang pertama adalah kubu Ali bin Abi Thalib sebagai pemerintah yang sah pada saat itu. Kubu yang kedua adalah kubu Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini mewakili ini ya, selain mewakili keluarga Nabi juga mewakili sebagai rakyat ya, sebagai rakyat, sebagai tokoh yang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat berpengaruh pada saat itu, jelas. Ummul Mukminin salah satunya Bunda Aisyah. Jadi kubu Ali bin Abi Thalib, kubu Bunda Aisyah. Yang ketiga adalah, ini cukup cukup terkenal juga, pasti ya nanti akan kita bahas, yaitu kubu Muawiyah radhiyallahu anhu yang mewakili keluarga dari Utsman. Sekali lagi, poros utama masalahnya kan pembunuhan Utsman yang kita sudah bahas detail di dua pertemuan sebelumnya ya. Pembunuhan Utsman. Nah, Muawiyah sebagai representatif keluarga itu memiliki manuver tersendiri dan memiliki power tersendiri nanti. Nah, yang jarang terangkat di permukaan itu adalah kubu yang keempat, dan ini menarik. Nanti ini pembahasan yang juga panjang sebenarnya. Yaitu kubu di mana adalah beberapa sahabat-sahabat yang memilih untuk netral, untuk pasif, bukan pasif sebenarnya. Tapi ya yang paling tepat sebenarnya netral. Tidak mengikuti dua atau tiga kubu yang ada, memilih keluar dari konflik itu dan mencoba untuk membuat manuver yang itu mengarah kepada islah di bidang pendidikan. Dan nanti lahir sebuah generasi
ya bocorannya ya, nanti mudah-mudahan kita nyampe ke situ. Dari kubu yang keempat ini lahir sebuah generasi yang sangat emas, menghasilkan tokoh yang sangat luar biasa, yang dijuluki sebagai Khalifatul Khams ya. Jadi khalifah yang kelima. Ini hasil gemblengan dari kubu yang keempat ini. Yaitu generasi atau tokohnya saat itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan itu benar-benar suasana kaum muslimin sangat-sangat kondusif sekali pada saat itu. Dan ini sangat jangan jarang terangkat. Nanti mudah-mudahan kita nyampe ke situ ya. Dan ini menarik bagaimana manuver dari salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz ini, contohnya adalah Abdullah bin Umar radhiallahu anhu. Itu kubu ada tokoh yang mencoba untuk menarik diri dari permasalahan dan menyelesaikan problem keumatan itu dengan pendidikan, dengan tarbiyah. Nah, jadi nanti kita bahas dua atau tiga kubu ini. Yang pertama adalah tragedi Jamal, ada antara kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Bunda Aisyah. Kemudian tragedi Siffin adalah kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in. Eh Sebentar, tragedi Jamal ini disebut sebagai upaya islah namun berujung musibah. Bisa dikatakan seperti itu karena ya apa ya, tragedi Jamal ini adalah salah satu peristiwa yang dikatakan ya pelik lah ya, rumit lah kalau mau dipotret ya. Agak sulit untuk mengambil sudut pandang yang tepat bagaimana penyikapannya. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Bayangkan Bunda Aisyah melawan Ali bin Abi Thalib. Kalau orang awam kan sudah melihat ini jelas-jelas sebuah apa ya, konflik yang nggak sederhana gitu ya. Wah, masa Bunda Aisyah melawan Ali? Bagaimana ini kok bisa terjadi? Apa motifnya? Kemudian bagaimana kejadiannya? Dan apa sih tujuan dari Bunda Aisyah ini yang berujung menjadi tragedi Jamal? Mengapa Bunda Aisyah harus keluar dari Madinah, keluar dari Mekah atau Hijaz menuju Basra dan terjadi tragedi di situ? Jadi ini peristiwa melibatkan dua kubu ya. Bunda Aisyah dan itu bersama sahabat mulia Zubair dan Tolha radhiyallahu anhum, dan kubu dari Ali radhiyallahu anhu di kubu lawannya ya. Apakah di sini Bunda Aisyah tidak membaiat Ali atau Bunda Aisyah ini membaiat tapi menganulirnya, dan kemudian di sini muncul sebuah isu pemberontakan, atau bahkan lebih jauh kubu Bunda Aisyah ini berusaha untuk menggulingkan Ali? Apakah seperti itu? Bahkan ingin mengangkat pemimpin yang baru selain Ali gitu. Karena ada permasalahan yang ada nanti. Atau hanya sebatas ingin mengeksekusi pembunuh Utsman aja. Karena kan tadi ya, poros masalahnya kan eksekutor pembunuhan Utsman itu gimana, siapa, dan kapan terjadinya nanti. Atau semuanya itu tidak benar. Semuanya nggak benar. Oke, kita masuk ke ininya, prolognya ya. Bunda Aisyah, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, dan bersama segenap seluruh muhajirin dan ansor yang ada di Madinah. Semuanya ini kita bahas kemarin. Itu membaiat Ali sebagai khalifah. Dan mereka tahu dan paham bagaimana konsekuensi baiat itu seperti apa dalam Islam. Itu gak sembarangan. Dan mereka semua tidak terkecuali ya, semua sahabat-sahabat mulia yang masih hidup pada saat itu semuanya membaiat Ali. Tidak ada satu riwayat pun sahabat-sahabat di Madinah ya, lebih utamanya, dan di Mekah, di Hijaz pada saat itu yang tidak membaiat Ali, tidak ada. Hampir semuanya membaiat. Nah, permasalahan selanjutnya adalah mayoritas pembunuh Utsman ini kan terjadi setelah Utsman terbunuh kan ya. Itu pembunuhnya kelompok-kelompoknya kan nggak satu kan ya. Orang-orangnya nggak satu ya, berkelompok. Itu masih bertahan di Madinah. Dan mereka menolak perintah Ali untuk meninggalkan Madinah karena mungkin Ali pada saat itu mencoba untuk mengkondisifkan ke Madinah. Jadi kelompok-kelompok yang perusuh itu, yang pasca tragedi pembunuhan Utsman bin Affan itu ingin dilokalisir gitu ya oleh Ali, tapi mereka menolak. Bahkan lebih parahnya mereka berhasil menarik sejumlah kelompok-kelompok kolega mereka, relasi mereka dari luar Madinah untuk masuk ke dalam Madinah. Mereka dari kalangan Arab, kalangan Badui gitu. Ini semakin kompleks. Kemudian selanjutnya 4 bulan kemudian sejak pembaiatan, Ali ini belum mengeksekusi para penjahat-penjahat pembunuh Utsman bin Affan. Belum. Yang
Ini dianggap masyarakat Madinah, ya dalam hal ini Bunda Aisyah nantinya menganggap langkahnya ini nggak jelas ini. Ali ini gimana ini terhadap eh, para para tersangka gitu ya, pembunuh Ali ini, pembunuh Utsman bin Affan ini, upayanya apa, penegakan hukumnya apa, hududnya apa gitu. Dan kita ketahui bahwa hudud itu adalah apa ya, kalau dari segi syariah itu kan tinggi anunya, proporsinya, apa, bobotnya kan besar, hudud, kisos gitu. Ini tidak kunjung diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Mohon izin ya, mohon maaf kalau slide-nya banyak tulisan-tulisan, tidak ada gambarnya karena menyiapkannya juga beberapa hari terakhir gitu. Jadi mudah-mudahan dengan cerita bisa membayangkan lah ya. Nah, sekali lagi isu terbesar saat itu adalah isu penegakan hukum ya. Jadi itu ya, penegakan hukum atas pembunuhan Utsman. Zulhijjah itu Utsman terbunuh. 4 bulan kemudian, itu tak ada tanda-tanda ahli itu mengeksekusi para pembunuh Utsman. Nggak ada tanda-tanda. Dan ini fakta. Dan ini persoalan baru. Sehingga dianggap Ali tidak mampu melaksanakannya dengan baik. Karena Ali juga nggak pernah memberikan pernyataan kepada publik bahwa bagaimana ini rencana eksekusi para pembunuh Utsman itu. Jadi dianggap Ali tidak punya rencana yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Upaya Ali untuk mengeksekusi para pembunuh Utsman ini semakin sulit karena ya itu tadi ada kelompok-kelompok yang itu mulai berdatangan dari luar Madinah yang sebelumnya tidak terlibat pembunuhan itu, dan lebih dari itu mereka itu bagian dari kelompok pemberontak. Ya meskipun bukan eksekutor ya pembunuh, tapi mereka justru memberikan suasananya semakin sulit, semakin rumit. Upaya eksekusi yang dilakukan oleh Ali nantinya ya misal terjadi itu mengancam keamanan Madinah, dapat menimbulkan pertumpahan darah dan seterusnya. Eksekusi kan seharusnya ya yang membunuh saja ya, tetapi kelompok-kelompok itu justru membuat suasananya semakin rumit. Apabila eksekutornya itu katakanlah dikisos, ya tentu saja kelompok-kelompok yang itu baru saja berdatangan akan berada di kubu eksekutor yang pembunuh Utsman tadi itu, sehingga terjadilah kekacauan, kekeosan seperti itu, dan muncul kekacauan lagi. Bahkan bisa berisiko melibatkan kabilah-kabilah yang ada di luar Madinah. Wah, tambah tambah semakin rumit. Nah, Ali membaca yang seperti ini. Ali yang membaca seperti ini. Yang kedua, Bunda Aisyah, Zubair dan Tolha dan kelompok yang sependapat itu ya terbakar giroh untuk penegakan hukum. Jadi mereka itu ya dalam tanda kutip ya galau ya, risih kalau penegakan hukum itu tidak kunjung diselesaikan. Mereka memandang hak Allah tidak terpenuhi dan terbengkalai selama masa yang dianggap sudah melampaui batas, ya sudah 4 bulan, sudah terlalu lama ini. Untuk itu mereka memutuskan untuk membangun opini publik dan memulainya dengan bertolak menuju Basra. Ininya gambaran awalnya seperti itu. Jadi opini publik yang ingin dilemparkan oleh Bunda Aisyah nantinya itu diharapkan bisa menekan pihak Ali untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena memang sebelumnya sahabat-sahabat lain dan masyarakat itu yaitu tadi tidak mendapatkan penjelasan dari pemerintah seperti apa. Yang diupayakan oleh Bunda Aisyah itu bukan semacam konfrontasi, enggak. Justru untuk islah ya, memberikan wacana kepada masyarakat duduk perkaranya seperti apa. Justru ke arah ini ya, pendidikan malahan, islah, perbaikan. Dan mereka memulainya dengan bertolak ke Basra sebagai titik pertama. Jadi ke Basra, jadi nanti kan terjadi perang Jam atau tragedi Jamal ini kan di Basra. Mengapa Bunda Aisyah itu harus keluar ke Basra? Yaitu gara-garanya ini ingin memberikan sebuah proses islah, dan itu titik awalnya ketika disepakati di kubu Bunda Aisyah kita mulai dari Basra. Kenapa dari Basra? Ya analisisnya panjang, bisa jadi karena memang salah satu permasalahan kan dari kota Basra. Yang pemberontak itu kan dari Mesir, Kufah dan Basra. Nah, dimulai dari yang Basra. Ummul Mukminin di dalam hal ini adalah Bunda Aisyah, Zubair dan Tolhah. Berikut semua orang berpihak kepada mereka tidak pernah menganulir kepemimpinan Ali.
Jadi ini sama sekali bukan isu untuk menggulingkan Ali, oh enggak, jauh dari itu. Ini disampaikan oleh Ibnu Hazm An-Andalusi. Ini ulama besar di Andalus. Beliau menyampaikan ini bukan kaitannya terkait tentang permasalahan kepemimpinan Ali, enggak. Mereka tidak pernah menyebut satupun celaan kepada Ali, tidak mengkritik Ali, Bunda Aisyah, itu tidak sama sekali. Yang justru menjatuhkan, meragukan kelayakan kepemimpinan Ali, dan bahkan lebih jauh ingin mencalonkan pemimpin baru, enggak. Tidak ada ke arah sana sama sekali. Semua hal itu tidak mungkin diklaim siapapun dengan alasan apapun. Bahkan dipastikan bahwa semua itu tidak pernah terjadi. Bahwa isu untuk kudeta Ali bin Abi Thalib itu tidak ada pada saat itu. Ali tidak dapat menghukum mati para pembunuh kecuali dengan cara yang dapat menimbulkan fitnah dengan dampak yang jauh lebih buruk. Memang kasus pembunuhan Ali itu masalah besar. Tapi jika penyelesaiannya ini Ali berpendapat seperti itu ya, jika penyelesaiannya itu gegabah gitu ya, nggak cermat, nggak teliti, asal langsung eksekusi saja, ini akan memicu permasalahan yang jauh lebih besar. Permasalahan pembunuhan Utsman besar, tapi ketika itu dilakukan dengan cara yang langsung gitu ya, kan Ali kan sangat cerdas ya, analisisnya sangat tajam. Itu bisa menimbulkan gejolak internal yang sungguh sangat luar biasa. Tadi kan banyak kubu kabilah-kabilah yang berdatangan tadi itu. Pandina sendiri justru akan lebih kaos. Kalau teman-teman mengamati ya, strategi atau pendekatan yang Ali gunakan itu mirip siapa? Mirip Utsman bin Affan. Ali mengcopy paste, mengcopy paste apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika pemberontak itu datang. Mudah-mudahan masih ingat ya. Utsman itu kan menyuruh atau meredam para sahabat untuk mengangkat senjata. Udah, semuanya kembali ke rumah masing-masing, nggak boleh ada yang mengangkat senjata, biarkan aku sendiri yang menghadapi para pemberontak itu. Mereka sudah siap-siap perang gitu kan ya, sudah bukan perang ya, siap-siap untuk melawan para pemberontak, tapi Utsman meredam, jangan, jangan, biarkan aku saja dan aku saja yang akan menyelesaikan itu semua. Mirip seperti itu, karena Utsman paham ketika ada gejolak di Madinah, gejolak semua di seluruh penjuru Islam, dan itu ditiru oleh Ali strateginya. Ali tidak ingin, ya itu tadi ya, eh, permasalahan ini lebih rumit lagi, lebih rumit. Bentang kusut yang sudah ada itu lebih dikusutkan lagi, nggak mau. Jadi ada sesungguhnya ada pandangan yang sejalan antara Utsman dan Ali, yaitu meredam gejolak yang ada. Ah, ini pendapatnya Ibnu Taimiyah ya, yang barusan kita tampilkan. Nggak main-main ya, Ibnu Taimiyah ini yang memberikan analisis bahwa mencegah timbulnya kerusakan yang lebih besar dengan membiarkan kerusakan yang lebih kecil ada lebih baik daripada sebaliknya. Masalahnya para pembunuh Utsman adalah kekuatan bersenjata. Ini bukan masyarakat sipil loh ya yang datang ke Madinah itu kabilah-kabilah yang ada. Itu mereka kekuatan militer dan itu didukung oleh kabilah-kabilah yang lain juga. Wah, bahaya kalau memang nanti salah langkah, nah, muncul peperangan yang jauh lebih besar. Nah, bagaimana sikap Ummahatul Mukminin? Nah, ini kan kita konteksnya Bunda Aisyah ya. Apakah Bunda Aisyah di sini sendirian atau bagaimana ya? Kita soalnya sering mendapati bahwa tragedi Jamal ini ya Bunda Aisyah saja gitu ya. Kayak seakan-akan beliau menyuarakan suara pribadinya, tapi ternyata tidak. Bunda Aisyah di sini tidak sendiri. Semua Ummahatul Mukminin, bunda-bunda kita itu para istri Rasulullah SAW sepakat bahwa pembunuh Utsman merupakan kejahatan yang besar. Sekali lagi ini semuanya sepakat ya, seluruh sahabat termasuk Ummahatul Mukminin harus ada penegakan hukum secepat mungkin. Nah, semua Ummahatul Mukminin sepakat menyelesaikan isu hukum ini di Madinah agar tidak terlalu luas gitu ya. Selesaikan di Madinah agar apa tidak menular ke wilayah-wilayah Islam yang lain. Tapi begitu Bunda Aisyah bersama Zubair, Tolha itu memutuskan untuk bertolak ke Basra sebagai manuver pendekatan untuk menyelesaikan masalah, membantu Ali gitu ya. Jadi bisa dibilang Bunda Aisyah dan ini itu tidak ingin melawan Ali seperti yang
kata Bu Ibnu Taimiyah tadi ya, Bunda Aisyah ini dalam posisi tidak mengkonter, mengkritik, enggak, tapi membantu Ali justru untuk membentuk opini di masyarakat yang sesungguhnya duduk perkaranya seperti ini agar Ali terbantukan. Masyarakat di segmen sosial itu juga lebih kondusif. Nah, diputuskanlah titiknya itu di Basro. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Semua Ummahatul Mukminin tidak berbeda pendapat tentang keharusan menyelesaikan kasus hukum pembunuhan Utsman. Jadi mereka sepakat. Namun mereka berbeda pendapat tentang titik tolaknya dari Madinah atau Basro. Kalau Bunda Aisyah sepakat di Basro, di luar Madinah, sebagai sumber masalahnya ya, salah satunya sumber masalah kan di Basro atau di Madinah. Kalau Ummahatul Mukminin di Madinah aja kita selesaikan, kecuali Hafsah. Bunda Hafsah sepakat mendukung Bunda Aisyah dan juga sudah ya bahasa kita sudah packing gitu ya. Sudah berangkat, ingin berangkat bersama Bunda Aisyah ke Basra. Jadi lagi-lagi Bunda Aisyah tidak sendiri di sini. Bukan nafsu atau apa istilahnya ya. Hasrat keinginan beliau saja enggak, tetapi didukung banyak yang lain, termasuk Bunda Hafsah. Namun Bunda Hafsah batal berangkat karena tidak direstui oleh saudaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Karena Abdullah bin Umar itu sebagai wali beliau, sebagai wali dari keluarga Umar kan ya, yang juga merupakan mahramnya. Nah, perlu diketahui seperti saya sudah sempat singgung tadi bahwa Abdullah bin Umar itu tergolong kalangan sahabat yang mengambil sikap netral. Udah deh, nggak usah masuk terjun ke permasalahan karena Abdullah bin Umar itu juga ini sahabat junior ya di era Rasulullah itu sangat-sangat apa ya, Abdullah bin Umar itu detail, rigid, cerdas juga, bisa menganalisis secara tajam gitu. Penasehat khalifah sejak Abu Bakar, Umar juga penasehat khalifah. Itu tahu ini permasalahan nggak sederhana. Makanya beliau memutuskan sedekat sederhananya mengambil sikap untuk netral, nggak ikut siapa-siapa. Dan itu diberikan masukannya kepada Bunda Hafsah. Udah, tetap aja di Madinah, nggak usah kemana-mana. Ini diambilnya dari periwatannya dari Asma Muhammad Ziyadah di kitabnya Daur Al-Mar'ah Al-Syiasi. Nah, menuju Basro. Berangkatlah Bunda Aisyah ke Basro dengan meninggalkan Mekah. Jadi Bunda Aisyah itu posisinya nggak di Madinah pada saat itu. Karena kan musim haji. Musim haji kan ya. Musim haji, waktu pembunuhan Utsman kan musim haji. Itu kan seluruh sahabat termasuk Ummahatul Mukminin dan Bunda Aisyah salah satunya itu ke Mekah haji. Terjadilah tragedi pembunuhan Utsman. Nah itu tidak sama sekali ke Madinah, tetap di Mekah. Nah makanya berangkat ke Basrahnya dari Mekah. Jumlahnya cukup banyak ini, 700 orang. Bunda Aisyah bersama sahabat Tolha dan Zubair bin Awam. Di jalan, di tengah jalan bertambah menjadi 3.000 orang untuk masuk ke Basra. Itu jauh lebih besar. Di Basra sendiri mayoritas penduduknya siap. Nah, ternyata secara sosial eh, ada dukungan gitu ternyata di Basra. Ya, karena Bunda Aisyah kan dalam perjalanan tidak hanya jalan saja, tapi di setiap area-area yang disinggahi itu memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat bahwa duduk perkara masalah di Madinah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga ketika masuk ke Basra itu sudah ada penerimaan dari masyarakat Basra. Setelah Tolha dan Zubair itu menyampaikan ini ya pidato di Basra, Bunda Aisyah juga menyampaikan pidato di hadapan siapa? Utsman bin Hunayf, gubernur Basra. Otomatis kalau Gubernur Blaso ini adalah bagian dari pemerintahan kan ya, kaki tangannya Ali. Dan segenap pemuka tokoh-tokoh yang ada di sana. Guna menjelaskan tujuan kedatangannya, yaitu tadi ya, perbaikan atau islah. Nah, pidato ini ditanggapi berbeda. Ternyata masyarakat Basro ketika Bunda Aisyah menyampaikan edukasi itu ya ke masyarakat Basro, terbagi menjadi dua. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, yang kontra ini salah satunya adalah Hukaim bin Jabalah. Ini tokoh tokoh apa ya bisa dibilang tokoh yang cukup berpengaruh di Basro dan Jukaim bin Jabalah ini adalah salah satu eksekutor dari tim pemberontak yang membunuh Utsman itu.
Bukan bin Jabalah tahu. Ini nggak bisa dibiarkan ini Bunda Aisyah apa-apa yang terjadi gitu ya untuk perbaikan. Makanya beliau bersifat apa? Bukan bin Jabalah itu mengambil posisi kontra dan nggak main-main mengalukan penyerangan, menyerang kubu Bunda Aisyah terjadi penyerangan dan ya Hukaim terbunuh bersama 700 pasukannya itu. Selesai masalah secara militer pada saat itu. Oke, eh apa sih tujuan Bunda Aisyah? Ada tujuan umum, ada tujuan lebih khusus lagi sebenarnya. Tujuannya adalah yang tertera di Tarikh Al-Umam wal Al-Muluk karangan Imam At-Tabari ya. Saya bacakan ya, penjelasan Bunda Aisyah kepada utusan Ahnaf bin Qais. Jadi Ahnaf bin Qais itu salah satu tokoh yang mencoba untuk mengklarifikasi apa yang terjadi. Kok Bunda Aisyah harus sampai ke Basra, tidak bersama kubu Ali yang ada di Madinah. Nah, ini Bunda apa namanya? Ahnaf ini ingin mengklarifikasi. Nah, kemudian ketika sudah ditanyakan Bunda Aisyah menjawab, kami ini bergerak untuk menegakkan islah sekali lagi, islah perbaikan dari keadaan yang sebelumnya tidak benar. Sesuai perintah Allah dan Rasulullah SAW kepada segenap kalangan, baik kecil maupun besar, laki maupun perempuan. Itulah urusan kami, yaitu islah. Segala bentuk kebaikan, kami menyuruhmu dan mendorongmu untuk mengerjakannya. Segala bentuk kemungkaran, kami melarangmu dan mendorongmu untuk mengubahnya. Nah, itu ya. Jadi tujuannya ya tadi islah. Tidak ada sama sekali untuk mengcounter Ali, tidak sama sekali untuk apalagi jauh ya. Isunya untuk menggulingkan Ali enggak. Untuk memberikan ya itu tadi ya berkali-kali kita ulangi, mengedukasi masyarakat. Bunda Aisyah itu kan Ummul Mukminin, ya enggak? Ibunda orang-orang beriman. Setiap orang beriman itu adalah anaknya Bunda Aisyah statusnya secara syar'i. Otomatis seorang bunda ini kan melihat anaknya bertikai itu kan yang ya nggak rela gitu kan ya. Ada anaknya nggak ada anak-anaknya itu eh, terlibat sebuah permasalahan itu kan juga nggak rela. Makanya sifat keibuan beliau itu muncul di sini untuk memperbaiki, mengedukasi, menjelaskan perkaranya seperti apa dan penyikapannya seharusnya seperti apa. Nah, ada sebuah surat Bunda Aisyah tidak hanya ke Basra saja, tapi terhadap Gubernur Kufah itu menulis surat, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apa kata Bunda Aisyah? Engkau tahu apa yang terjadi pada Utsman dan aku berada di sini di Basra ya maksudnya untuk melakukan islah di tengah manusia. Suruh orang-orangmu agar tetap berada di rumah masing-masing dan memilih diam sampai menerima kabar yang menyenangkan yaitu terciptanya kebaikan pada persoalan kaum muslimin. Kan itu resiko bergejolak kan ya di Basra, Kufah dan wilayah Islam yang lain. Dan maksud secara umum ya Bunda Aisyah ini adalah untuk menenangkan umat muslim, menenangkan, membuat islah itu tadi. Di samping tujuan umum ada tujuan khusus juga. Tujuan spesifik dari kepergian Bunda Aisyah ke Basrah sebagaimana tampak dari pemaparan berbagai alasan yang dinyatakan oleh Syaidah Bunda Aisyah adalah murni untuk membangun opini. Tidak ada sedikit pun pernyataan kalimat perang di sini. Tidak ada. Kedua kubu bahkan baik Ali maupun kubu Bunda Aisyah radhiyallahu anhuma tidak pernah membayangkan akan terjadi perang. Ya memang nggak ada niatan perang sebelumnya, tidak ada niatan untuk berkonflik. Justru islah. Isunya itu sebenarnya islah. Beda seperti Siffin nanti. Perang Siffin itu ada memang niatan untuk berperang. Tapi itu nanti. Tapi kalau tragedi Jamal enggak. Bunda Aisyah berangkat itu ingin memperbaiki, untuk perbaikan. Saya tidak ragu sedikit pun bahwa kedatangan mereka, Bunda Aisyah dan kubunya ke Basroh, lebih mendekati upaya dalam mendukung Ali untuk menyadarkan publik terhadap kejahatan kelompok Sabai atau Sabaiyah ya, pemberontak tadi ya, dan patuh dari berbagai kabilah dan kelompok. Jadi sekali lagi tujuan khususnya yaitu memberikan opini,
mm, mencerdaskan umat ya, agar tidak salah dalam mencikapi permasalahan itu. Dan sebenarnya ini efektif ya karena nanti memang yang terjadi permasalahan nanti intrik pertikaiannya itu benar-benar terlokalisir nanti antara Bunda Aisyah dan Ali saja, kemudian nanti pun antara Ali dengan Muawiyah saja, nggak sampai meremen-meremen ke wilayah yang lain. Itu luar biasa. Itu tuh sebuah upaya yang sangat masif gitu ya. Jadi tidak semua bergejolak kaum muslimin. Ada sebuah fakta yang menarik sebenarnya. Di era Ali itu kan penuh dengan fitnah ya. Awal pengangkatan Ali juga bermasalah, maksudnya bukan bermasalah ya. Kekacauan, kemudian terjadi tragedi Jamal, ada nanti perang Sifir, ngelawan Khawarij, ada munculnya Syiah, itu kan rentetan yang nggak berhenti-berhenti. Fitnahnya fitnah internal. Tetapi tidak ada fakta yang muncul ketika era pemimpinan Ali, wilayah Islam itu lepas, nggak ada. Jadi benar-benar kondisi apa ya, dinamika status sosial masyarakatan ya, tidak ada yang namanya disintegrasi lah kayak gitu. Beda kayak waktu Umar, Utsman atau Abu Bakar ya sebelumnya. Itu kan perang terus itu ngelawan wilayah-wilayah di luar Islam. Tetapi di era Ali itu meskipun internal itu kondusif, mohon maaf, balik. Internal itu kacau, ya dalam tanda kutip ya kacau. Itu wilayah-wilayah perbatasan kaum muslimin itu yang berbatasan dengan negeri-negeri kafir itu tidak ada intrik sama sekali. Luar biasa itu stabilitas nasionalnya itu apa ya hampir nggak ada gejolak lah. Gejolaknya hanya terlokalisir antara kubu-kubu ini saja. Itu bagian dari efek yang dilakukan oleh Islam para sahabat. Salah satunya Bunda Aisyah ini. Pergilah Ali ke Basro. Kita lanjutkan ya. Pergilah Ali ke Basro. Ketika Ali memutuskan berangkat ke Basro, jadi ceritanya ya, Bunda Aisyah itu ke Basro itu nggak ngomong-ngomong Ali. Gerak aja ke situ gitu ya. Karena memang ya Bunda Aisyah itu kan sat-sat buat bahasa sekarang gitu ya. Nggak pingin lama-lama gitu ya. Ya memang juga tidak mau berkonflik juga dengan Ali kan ya. Ya udah berangkat aja. Tapi bagi Ali itu perspektifnya berbeda. Pergerakan Bunda Aisyah itu berisiko dari sudut pandangnya Ali karena memang Bunda Aisyah itu sangat-sangat berpengaruh kan ya. Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin yang istri Nabi yang paling dicintai. Itu kan kalau Bunda Aisyah sedikit aja itu kayak metik api gitu ya kan bahaya. Makanya Ali membaca wah ini harus didialog ini. Karena Bunda Aisyah nggak bilang apa-apa ke Ali. Manuvernya kayak gimana? Ya wajar lah ya. Sejaman dulu kan nggak ada WhatsApp, apa nggak koordinasi lewat Zoom itu nggak. Makanya komunikasi itu kadang-kadang harus dengan ketemu langsung. Nah, kenapa tujuan Ali itu ke Basro? Ketika Ali memutuskan untuk berangkat ke Basro, Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu mengajukan pertanyaan kepadanya. Wahai Amirul Mukminin, apa tujuanmu ke menyusul Bunda Aisyah? Kemana engkau akan bawa kami? Gitu ya. Ali menjawab, tujuan dan niatku atau niat kita adalah islah. Tuh kan sama dengan Bunda Aisyah. Tidak ada tidak ada penyerangan, tidak ada unsur-unsur penekanan secara politik militer enggak. Dan mereka menerimanya. Oke, kalau itu islah, kita berangkat ke Basrah. Ya, kalau perspektif Ali untuk mengklarifikasi juga ke Bunda Aisyah seperti apa. Makanya Ali berpidato di sini. Karena ini isunya adalah islah perbaikan. Ali sebelum berangkat berpidato di Madinah. Ketahuilah, ini ada di Ibnu Katsir ya, di kitab Al-Bidayah wal Nihayah. Ketahuilah bahwa aku memutuskan untuk bertolak ke Basrah besok. Maka semua harus ikut, maksudnya bertolaklah semua bersamaku, para ini ya, penduduk Madinah sebagian besar. Kecuali, nah ini, Ali menggarisbawahi, siapapun yang sedang atau kemarin memiliki andil dalam pembunuhan Utsman, nggak boleh ikut. Jelas. Di sini Ali ingin meredam potensi-potensi konflik yang ada. Setelah mendengar pidato Ali, ini sebuah fakta juga ya.
sejumlah tokoh perusuh pada saat itu mengadakan pertemuan. Yang mereka yang ini ya, dedengkot-dedengkot jahat membunuh Utsman itu ya, mereka rapat. Ada Al-Ashtar, An-Nakhai, ada Syuraiyah bin Aufa, Abdullah bin Sabah juga ada di situ. Yang dikenal dengan Ibnu As-Sauda ya. Ada Salim bin Salabah dan lain-lain. Itu apa ya, memfollow up apa yang dikatakan oleh Ali. Dengan juga berapa ya, 2.500 orang itu ya. Mereka berkata, apa arti dari narasi atau pidato Ali tadi? Demi Allah, Ali adalah orang yang paling memahami kitabullah. Bertekad menghukum para pembunuh Utsman. Dan kita termasuk itu, pembunuh Utsman ya kita kan ya. Dan mereka dan merupakan orang yang memiliki segala potensi untuk melakukannya. Dia telah menyampaikan pandangan sebagaimana yang kalian dengar. Besok dia akan menyatukan semua orang untuk menghabisi kalian, untuk menghabisi kita. Ini kode ini, Ali akan mengeksekusi kita, bergabung dengan Bunda Aisyah. Target Ali ya kalian semua. Apa yang dapat kita lakukan? Jumlah kalian, jumlah kita itu sedikit dibandingkan jumlah mereka. Nah, kemudian yang lain berkata, kita semua tahu sudut pandang Toha dan Zubair tentang kita. Sedangkan sudut pandang Ali baru kita ketahui dengan jelas hari ini. Nah, ternyata mereka selama ini bersama-sama dengan Ali, ini kan ini kalau mau dianalisis dalam sebenarnya ini luar biasa Ali. Sampai saat ini sebenarnya mereka itu dari kubu perusuh pembunuh Utsman itu beranggapan Ali itu adalah sosok yang aman untuk mereka berlindung di balik Ali karena Ali belum melakukan apa-apa dan Ali melakukan itu atas ada dasarnya. Dasarnya apa? Agar Ali ingin menyelesaikan ini secara rinci, secara detail dan salah satu manuvernya Ali harus berdekat dengan mereka sehingga tahu siapa dalangnya, siapa eksekutor sesungguhnya, apa permasalahan intinya kayak gitu kan. Dan Ali mencoba untuk memberikan sebuah apa ya ekspresi atau manuver yang itu agar mereka tidak malah lari gitu. Maka mereka beranggapan oh selama ini Ali itu diam-diam saja, jangan-jangan mendukung kita gitu. Ternyata tidak. Pasca pidato Ali yang barusan tadi, mereka beranggapan oh ternyata Ali itu sesungguhnya ingin mengeksekusi kita. Ya udah kalau gitu kita ikut. Jangan sampai ini terjadi lah intinya kayak gitu. Sampai mana? Jika ini terjadi, kita harus melakukan Ali seperti Utsman loh. Mereka malah ingin membunuh Ali itu. Dan mereka salah satu berpendapat, jika kita bunuh Ali, ya sama aja kita bunuh diri. Kita akan habis. Kita semua para pembunuh Utsman hanya memiliki 2.500. Sementara Tolha, Zubair, dan mungkin kaum muslimin yang lain, itu jumlahnya 5.000 lebih. Kita tidak akan sanggup melawan mereka yang jelas-jelas menarget kalian. Sahabat-sahabat kalian, sahabat-sahabat sekalian, ini mereka masih melanjutkan ya. Kalian akan menang jika tetap bergabung dengan mereka. Jika dua kubu itu bertemu, maka piculah perang di antara mereka. Jangan beri mereka kesempatan untuk berpikir. Setiap orang yang berada di dekatmu harus dipaksa untuk membela diri. Situasi tersebut akan menyibukkan Tolha dan Zubair bersama para pendukungnya dari apa yang kalian khawatirkan. Jadi, para pembunuh Utsman ini harus dekat dengan kubu Ali dan Aisyah, Bunda Aisyah, agar mereka tidak bisa bersatu. Mereka melakukan sebuah manuver agar kubu Muawiyah, kubu Ali dan kubu Aisyah itu justru jatuh dalam kekonflikan, bahkan perang. Nggak main-main, ini ada di Ibnu Katsir loh ya. Al-Bidayah wa Nihayah, ini muncul ini kisahnya. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan tokoh tersebut tercerahkan dengan pendapatnya. Salah satunya Abdullah bin Sabah ini ya, denengkotnya ini ya. Mereka pun bubar dan sepakat menerimanya. Paginya Ali bertolak. Kemudian suku Abdul Abdul Qais bergabung dengannya di tengah jalan. Jadi ternyata mereka bonceng Ali itu ya, kubu Ali. Setelah istirahat di Zawiyah, mereka melanjutkan perjalanan menuju Basrah. Di pihak lain, Tolha Zubair dan para pendukungnya juga bergerak untuk berjumpa dengan Ali. Mereka bertemu di kawasan dekat lokasi Benteng Ubaidullah bin Ziyad dan mereka berkoordinasi. Atau ini ya, bertemu ya antara Ali dan Tolha Zubair. Mereka menyusul Ali kelompok demi kelompok. Kedua kubu menetap 3 malam di sana dan saling bertukar urusan. Jadi Ali sebelumnya bertemu dengan Tolha dan Zubair untuk menjelaskan duduk perkara seperti apa. Apa sih
proses islah yang akan dilakukan. Tapi ternyata di balik rombongan Ali itu ada para perusuh tadi yang siap untuk apa ya, ya memprovokatori kedua kubu itu. Oke, ini terakhir ya, tragedi Jamal di mata ulama. Saya mohon izin kelupaan ya untuk memasukkan beberapa data-data terkait tentang tragedi Perang Jamal ini. Kalau apa namanya kronologinya, saya bacakan aja satu saja mungkin apa yang disampaikan oleh salah satu ulama ya. Salah satunya adalah sebentar. Eh, Oke, Ibnu Hazm. Mohon maaf, bukan Ibnu Hazm. Ibnul Al-Arabi, salah satu ulama besar, wafat tahun 543 Hijriah. Ali tiba di Basrah. Beliau menuturkan ya, Ali tiba di Basrah. Mereka saling mendekat agar bisa saling melihat dan bertukar pikiran antara kubu Ali dengan kubu Bunda Aisyah. Kondisi ini tidak menggembirakan para perusuh. Mereka memulai upaya pertumpahan darah. Perang pun meletus. Para perusuh mendominasi situasi. Semua itu mereka lakukan untuk menghilangkan bukti. Tidak ada petunjuk yang terang dan para pembunuh Utsman dilupakan. Tindakan seseorang tentara bisa merusak strategi pasukan, apalagi ketika dilakukan oleh 1.000 orang. Imam Az-Zahabi berkata, tragedi Jamal dipicu oleh para pengacau dari kedua belah pihak. Seperti tadi ya, ternyata di kubu Ali ada pengacau. Di kubu Tolhah dan Zubair pada akhirnya juga ada pengacau. Ketika dua kubu itu bertemu, sebenarnya sudah tercapai kesepakatan. Proses islah yang akan dilakukan itu seperti apa. Tetapi esok harinya terjadilah pertumpahan darah yang tidak tahu apa penyebabnya gitu ya. Ternyata ya provokasi dari dua kubu pemberontak itu tadi yang berada di masing-masing kubu. Sebenarnya dua kubu telah mencapai kesepakatan damai. Ali dan Tulha tidak pernah bermaksud untuk berperang. Mereka berunding untuk menyatukan perspektif. Ini kata Imam Az-Zahabi tadi ya. Namun para perusuh di dua kubu saling memanah hingga mereka pun pecah perang dan masing-masing kubu tersulut emosi. Jadi yang perangan dalam tanda kutip ya, perang-perangan duluan itu dua kubu perusuh tadi berlagak ingin saling berperang. Ternyata itu memancing emosi sahabat atau mungkin muslimin yang lain di masing-masing kubu. Terjadilah tragedi itu. Terjadilah dalam tanda kutip ya peperangan Jamal itu. Nah, kenapa kok disebut Jamal? Tahu ya, karena Bunda Aisyah pada saat itu menggunakan unta dalam peperangannya. Oke, yang terakhir sebuah epilog ya, bahwa ini menjadi sebuah kesimpulan lah. Ketika peristiwa Jamal terjadi, usai, tragedi usai, peperangan usai, baku hantamnya selesai ya, itu kan posisinya Ali yang menang, kubu Ali yang menang. Tolha dan Zubair syahid, radhiyallahu anhuma, terbunuh di peperangan itu. Bunda Aisyah ngobrol sama Ali. Ini juga ada yang sembarangan sebenarnya di sini karena Bunda Ali apa namanya menganggap Bunda Aisyah itu tawanan gitu ya. Tapi segera diklarifikasi oleh Ali. Gak mungkin, itu bunda kita semua. Jangan kau anggap sebagai tawanan. Nah, Ali menemui Bunda Aisyah. Ja'a Ali ila Aisyah. Faqala laha, kemudian Ali berkata, Ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampunimu. Semoga Allah mengampunimu. Ali mendoakan Bunda Aisyah. Dan apa jawaban Bunda Aisyah? Qalat walak. Ma'aratu illa islah. Begitu juga untukmu, wahai Ali. Semoga Allah mengampunimu. Aku tidak memiliki maksud selain islah. Tidak ada ambisi untuk menggulingkan. Tidak ada ambisi untuk apa ya? Ingin melampiaskan nafsu kekuasaan, menggulingkan satu sama lain. Tidak ada. Ali dan Bunda Aisyah tahu kita dalam proses fitnah. Terjadinya tragedi Jamal bukan karena
kesalahan masing-masing dari kita. Enggak. Ada fitnah di sini. Makanya saling mendoakan, Masya Allah. Indah. Itu. Jadi tragedi Jamal selesai. Alhamdulillah. Sudah jam 7. Eh ini sebenarnya lebih panjang. Ini mudah-mudahan selesai ya. Mudah-mudahan selesai. Saya percepat aja. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di sini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa memahami duduk perkaranya ya. Kenapa kok terjadi peristiwa Jamal dan isu yang berkembang seperti apa. Kita wajib mengetahui dan setidaknya kita paham lah ya eh, apa sih duduk perkaranya sehingga kita bisa menyikapinya dengan bijak. Itu berarti di sini selesai antara kubu Muawiyah, kubu Ali dan kubu Bunda Aisyah. Bunda Aisyah kembali ke Madinah gitu ya atau kembali saya tidak terbahas di sini. Tidak ada datanya ya biasanya Bunda Bunda Aisyah kembali ke Madinah. Izin Kembali. ada. Ya siap. eh Tadi ingin sampaikan untuk perang Siffin saya memang Iya, iya. dalam sejarah memang sangat Oke. lama. Jadi saya kurang paham tentang seberapa panjangnya nantinya Hmm. akan pembahasan untuk perang Siffin. Apakah tidak lebih baik akan dibahas di pertemuan selanjutnya, Mawan? Oh, Menawi ngoten. Jadi nggak apa-apa, Dok. kayaknya tadi Saya ikut saja. cukup kompleks sudah dan banyak sekali hikmah yang sudah saya pribadi eh, dapatkan gitu ya. Dan itu mungkin nanti akan membuka bacaan-bacaan baru bagi kami yang mengikuti kajian dari awal. Siap, Dok. Untuk J, nggak mungkin masalah. kalau kami sih untuk perang Siffin, apakah tidak lebih baik di pertemuan selanjutnya ini? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dok. Betul ya? Soalnya, ya memang lebih kompleks ya dibandingkan dengan Jamal. Nggak lebih kompleks sih sebenarnya. Karena peristiwanya banyak ya kalau di Sifin itu. Ada ininya ya. Eh, Waktu terjadinya perang itu agak unik gitu ya. Eman kalau tidak terbahas nanti. Perang yang cukup unik. Nggak apa-apa, Dok, kalau mau dibahas di pertemuan selanjutnya. Baik, matur nuwun. Ya. Mungkin dari hadirin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Memang dalam hal sejarah ini mungkin saya di antara yang lain saya juga termasuk yang tidak kuat nih. Artinya eh, dengan pembahasan-pembahasan sirah ini harapannya kita-kita yang sangat minim tentang bagaimana perjalanan Islam sampai dengan dapat kita terima saat ini dan ternyata ada beberapa hal yang kita tidak ketahui jadinya menjadi terang benderang. Matur nuwun sangat Dr. Faisal. Monggo hadirin ada yang ingin didiskusikan. Kalau saya pribadi izin bertanya, Dr. Jadi ketika peristiwa pembunuhan Utsman itu kan saat musim haji ya, betul ya. Jadi mukminin dan beberapa sahabat sedang di Mekah begitu ya. Ya, betul. Kemudian Oke. Sayyidina Utsman terbunuh di Madinah ya. Iya. Kemudian kekhalifahan eh, berpindah ke Sayyidina Ali begitu ya. Hmm. Sedangkan Sayyidina Aisyah itu masih di Mekah betul ya. Dan Iya, beberapa masih di sahabat Mekah. yang haji betul ya. Iya. eh Sahabat-sahabat utama senior kalau tidak salah kembali ke Madinah, kecuali Jadi Ummahatul Mukminin, hanya Ummahatul Mukminin saja. Karena memang oke, kondisi Madinah masih bergejolak pada saat itu, jadi mereka memutuskan untuk atau entah mungkin saran dari sahabat yang lain ya, jangan ke Madinah dulu gitu karena masih di kurang Mekah. kondusif. Masih di Mekah. Namun sudah berbaiat begitu ya. Ya, berbaiat. Berbaiatnya mungkin ini ya lewat pesan gitu ya mungkin. Jadi tidak secara langsung gitu. Jadi disampaikan kepada apa namanya sahabat-sahabat yang lain karena memang Baik, kondisinya memang tidak memungkinkan. Apalagi baik. ini ya kadang-kadang perempuan itu kadang-kadang ya tidak langsung baiat gitu ya.
Karena kan kalau khalifah kan rata hampir semua laki, ya semuanya ya, semuanya laki-laki. Ya, sedangkan muslimah itu kadang-kadang punya mekanisme tersendiri. Jadi kalau khusus Ummahatul Mukminin saja yang itu di Mekah, mereka berada di Mekah, belum bergerak ke Madinah. Baik. Kemudian Oke. kalau informasi sebelumnya kan untuk kekhalifahan Ali dipindah ke Basrah nih. Kalau tidak salah ke Kufah nanti, Dok. Oh, Ke Kufah, mohon Kufah maaf. ya, ke Kufah nanti di saya lupa ke tahun keberapa sahabat Ali ini Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengubah atau memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Jadi nanti Oh, mohon maaf. perang Siffin ini kalau tidak salah ya sudah terjadi di Kufah. Jadi kubu Ali yang bergerak dari Irak, Irak Kufah kan bagian dari Irak, sedangkan kubu Muawiyah dari Damaskus, dari Syam. Baik. Jadi Jadi pindah bukan ibu Basrah, kotanya. saya salah Di berarti. makamnya Ali kan di Kufah. Baik. Hmm. Sehingga waktu terjadi tragedi Jamal itu kekhalifahan masih di Madinah, ya? Iya, masih di Madinah betul. Karena kan masih 4 bulan, sekitar 4 bulan 5 bulan itu terjadinya perang tragedi Jamal. Jadi 4 bulanan itu masih di Madinah. Ali masih menghimpun data lah kalau bahasa kita ini gimana ini cara menyelesaikan permasalahan kayak itu ya. Sehingga nanti istihad beliau dan sahabat-sahabat di kubu Ali memindahkan ibu kota ke pusat masalah. Pusat masalahnya kan di Baik. Kufah. Kufah, Basra, Mesir kan sebenarnya. Tapi melokalisirnya sahabat Ali di nanti di Kufah. Kurang lebih seperti itu, Dok. Baik. Tenun Iya. sangat Ustaz Dr. Faisal. Ada pertanyaan dari Dimas nih. Nanti insya Allah akan dibahas di pertemuan selanjutnya untuk perang Siffin. Intinya Eh, perang Siffin ini antara kubu yang ketiga ya Muawiyah dengan Ali. betul, betul. Jadi karena tadi di awal sempat kita singgung ya, sahabat itu, jadi bukan sahabat, ini dulu. Poros permasalahan dari fitnah itu. Fitnah ini kan ya, itu kan kasus pengungkapan atau penyelesaian pembunuh Utsman ya. Pembunuhan Utsman. Penyelesaiannya seperti apa? Nah, ternyata manuver atau pendekatannya membagi sahabat menjadi 4. Kubu yang pertama kubu Ali dengan pendekatan yang tenang ya, kalem gitu ya. Karena memang permasalahannya pelik gitu ya. Kemudian kubu yang kedua Bunda Aisyah yang dalam tanda kutip gregetan juga ini sama Ali, nggak apa ngapain nih Ali gitu ya. Bahasa kita ya, bahasa sederhana gitu. Ya udahlah kita kita langsung turun ke lapangan lah untuk mengedukasi masyarakat jangan sampai tergejolak dulu, bahkan nanti kalau sudah kondusif bisa memberikan penekanan secara ini ya baik gitu kepada pemerintah kayak gitu ya. Tidak ada kubu kubu Bunda Aisyah dan ketiga adalah kubu Muawiyah yang mewakili keluarga. Nanti kita kita bahas ya detail. Meskipun nanti juga sebenarnya pendekatan Muawiyah ini juga ada sedikit masalah sebenarnya. Ada masalah juga, tapi masalahnya jauh dari perebutan kekuasaan, bukan masalah itu ya nanti. Ada permasalahan tersendiri sebenarnya Muawiyah. Yang diangkat sekarang kan Muawiyah itu kan pemberontak, mengkudeta gitu ya, ingin mengambil kekuasaan siapa dari Ali. Oh enggak, jauh dari itu, jauh. Memang nanti Muawiyah bermasalah, problematik beliau. Tapi masalahnya bukan masalah pengambil alihan kekuasaan, enggak. Kuasa. Tetapi cara Muawiyah untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman itu aja itu dari segi hukum agak sedikit bermasalah. Dan kubu yang Baik. keempat, yaitu tadi ya, kubu yang netral ini luar biasa. Ini setiap kali ada problem keumatan itu pasti ada kubu orang-orang yang menarik diri, bikin solusi sendiri gitu ya. Kemudian tampil lagi ke gelanggang selesai masalah. Kayak ini ya, ini agak menyimpang ya ini saya mumpung masih ingat di selebetan pikiran. Contohnya seperti kasus perang salib gitu ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Itu kan hasil dari kelompok ulama yang itu mencoba untuk mundur dari konflik, mengadakan islah, perbaikan pendidikan lah. Lahir segenerasi selanjutnya, lahir lagi generasi selanjutnya yang itu memberikan atau menghadirkan solusi. Itu setiap permasalahan ada. Nanti di Andalus juga kayak gitu nanti. Ada sekelompok ulama ya yang itu mengadakan perbaikan islah untuk membangkit
membangkitkan, ya bahasa kita kebangkitan umat gitu ya. Ada tokohnya kalau kita mau singgung kayak Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya itu kan tokoh senior itu kan. Itu nggak ikut, nggak ada namanya di sini. Di konflik-konflik itu nggak ada nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal kan itu tahu ya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Itu kan ahli panah, ahli militer, strategi, gubernur Irak. Tapi kok nggak ada suaranya di sini? Oh, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah bagian dari sahabat yang netral, tidak ikut konflik, tapi ya menghadirkan solusi, bukannya nggak ngapa-ngapain, enggak. Seperti itu tuh menarik itu. Kalau Baik, betul. pembahasan itu juga keren. Baik. Kalau yang tadi golongan yang Muawiyah pada Ya. tragedi Jamal, posisinya di mana? Kalau ya kita dukai sih masih di Syam, menjadi posisi gubernur Syam. Oh, di Syam Tetapi ya, berarti ya bukan di di Syam. Madinah, bukan di Tetapi Basra. ini spill dulu ya, spill materi selanjutnya. Posisi beliau Muawiyah itu tidak membaiat Ali, tidak membaiat Ali. Nah, itu ada alasannya, ada latar belakangnya, yang itu membuat konflik itu berkepanjangan pada akhirnya. Karena ketidakpembayatan Muawiyah itu memang ada dasarnya mereka untuk menekan Ali juga ya, agar menyelesaikan proses hukum hudud atas pembunuhan Utsman itu. Tapi posisi Muawiyah masih di Syam, jadi gubernur Syam, gubernur Syam. Palestina ya. Ya, Syam kan ya Palestina, kemudian Syria yang paling luas kan Syria, Jordan, kawasannya sangat luas, kawasan paling luas, kawasan paling subur, kawasan paling kuat itu ya. Justru menjadi potensi masalah internal kan itu juga bahaya kan ya secara politik. Makanya Ali di sini nggak diam saja, justru nanti aktif aktif untuk Semakin menarik intervensi. untuk membahas perang sipil. Iya, kelihatannya panjang juga ya. Kok Berarti slide-nya saya lihat memang ini memang sulit. Muawiyah belum ada ini ya di ketika tragedi Jamal belum ada Belum muncul. di Ya, di kubu Aisyah enggak juga, enggak, beda. di Nah, kubu ini Ali beda, juga enggak gitu. beda. Kalau Bunda Aisyah itu secara naluriah tokoh keumatan ya, maksudnya beliau kan Ummul Mukminin ya, ibunda para orang-orang beriman itu tergerak secara personal dan dalam kutip ya, sebenarnya juga personal personal amat membentuk kubu gitu ya. Tetapi kalau Muawiyah itu sudah politik, benar-benar politik militer gitu. Jadi penyikapannya beda nanti. Makanya bukan tragedi tapi perang, benar-benar perang nanti, benar perang. Tapi menarik, perangnya unik. Masya Allah, ini mungkin satu-satunya sejarah ada perang seperti Siffin itu ya, si Siffin ini gitu, di dalam sejarah Islam sampai detik ini mungkin ya, luar biasa. Baik, betul sangat Ustaz. Mungkin ada hadirin yang ingin berdiskusi. Ya, sekali lagi akar permasalahannya itu terusuk yang membunuh Utsman gitu. Ya, ya, betul itu. Dan hari ini kan digiring kemana-mana kan ya. Ya nggak hari ini aja sih. Sejak dulu ya orientalis Syiah itu menganggap fase potret periode ini adalah periode sangat problematik di kaum muslimin, perebutan kekuasaan, saling memerangi, tapi jauh sebenarnya dari itu, jauh dari itu. Nanti kita lihat di faktanya perang Siffin itu yang menarik, mereka tidak ada unsur ingin saling menghabisi, kayak gitu-gitulah. Jadi kalau sekarang kan digiringnya ke arah situ. Muawiyah pemberontak, Amr bin As itu juga pemberontak. Waduh, itu masalah. Kalau kita tidak tahu memang ya, kalau kita tahu memang bisa digiring ke arah sana. Iya baik. Yang agak mengherankan, saya selama sekolah, kemudian bahkan saya waktu sempat mondok gitu ya, di waktu SMP itu. Untuk sejarah-sejarah ini tidak terlalu banyak dibahas begitu ya. Jadi saya pribadi masih ya cukup blank ya. Artinya Hmm, cuma sekelebat-kelebat begitu. Dan pembahasan seperti ini harusnya sangat penting gitu ya. ya Artinya betul. apa ya jadi terbuka gitu. Kenapa ya kira-kira itu? Kalau di sekolahan kayaknya kok pendidikan agama Islam kok nggak terlalu ada pembahasan sejarah seperti ini. Tetap memang nggak bukan di sekolah Ya, agama ya kalau di MTS atau kalian saya nggak pernah tahu sih.
Ini saya waktu di pondok, waktu itu saya juga SMP sih, tapi di pondok ya ngaji kita. Untuk sejarah memang nggak terlalu sedetail ini. Kira-kira kenapa ya dokter ya? Saya nggak tahu sih. Iya, iya, kenapa ya? Ya, nggak tahu ya. Ya, mungkin ada orang bilang sejarah itu ditulis oleh yang berkuasa saat itu gitu mungkin ya. Mungkin ya, wallah alam. Ini kata orang-orang gitu ya. Bahwa siapa yang menguasai era pada saat itu berkepentingan terkait tentang konten-konten yang akan disajikan kepada rakyat atau masyarakatnya kan ya. Jadi kalau konten yang itu mendukung mereka, ya mereka sajikan. Kalau enggak, ya mereka akan modifikasi. Dan kurikulum kita sebelum ini kan, kalau sekarang kan mulai mulai banyak kan ya, karena pendidikan informal juga sudah mulai banyak. Kalau dulu kan pendidikan formal warisan dari ini, warisan dari kurikulum sebelumnya ya, bahkan sampai sebelum pra kemerdekaan, di mana itu kalau mau ngomong masalah sejarah, ya rujukannya ya para ahli-ahli sejarah pada saat itu. Jangankan sejarah Islam gitu ya, sejarah Indonesia saja itu banyak yang masih remang-remang gitu kan ya. Kapan pertama kali Islam masuk Indonesia? Kapan Wali Songo itu dari mana? Wali Songo itu beneran ada nggak sih gitu ya? Peninggalannya apa sih gitu ya? Sampai Wali Songo sampai dibawa ke klinik-klinik itu kan ya sebenarnya eh, sebagai gejala yang muncul akibat kita tidak mendalam permasalahan masalah sejarah itu. Yaitu tadi jangankan sejarah sejarah Islam yang itu jauh kan ya. Tapi sejarah Wali Songo, sejarah Islam di Indonesia aja kan juga sampai sekarang simpang siur. Tapi alhamdulillah kalau teman-teman mengikuti beberapa asatid atau mungkin komunitas-komunitas sejarah, komunitas pemikiran ya, kalau di Jakarta itu ada yang namanya INSIS contohnya ya. Itu mencoba untuk mengembalikan ke duduk perkara masalahnya, faktanya seperti apa, bahwa Islam di Indonesia itu awalnya seperti ini, seperti ini. Kalau yang populer ya Ustadz Salim Afila gitu ya, itu kan cukup detail ya datanya. Ternyata ada beberapa tahap gitu ya Islam masuk Indonesia. Ini kan nggak nggak ter apa ya, edukasi ke seluruh masyarakat karena memang kurikulum pendidikan kita Kayaknya yang membuat topik baru nggak berarti. banyak. Topik baru kayaknya. Apa? Islam Indonesia, waduh, masih Subhanallah. jauh ini, masih ini Matur tahun nuwun sangat, tiga matur puluh nuwun lima sangat. Hijriah ini masih. Jazakallah khair, Ya, dokter. Waalaikumsalam. Mungkin kalau tidak ada yang ingin didiskusi lagi, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan 4 minggu lagi, insya Allah. Ya. Moga-moga diberikan selalu kesehatan, Ustaz Dr. Faisal, diberikan kekuatan, hidayah Allah, dan maunah Allah, insya Allah. Dan kita semua hadirin, matur nuwun, hadirnya kita akhiri dengan berdoa, mohon berkenan untuk memimpin doa. Betul. Punten masih tinggi, daring unmute. Baik, mohon izin untuk menutup dengan doa. Kita awali dengan istighfar bersama-sama ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima sangat Ustaz dan hadirin sekalian. Ngapunten apabila ada banyak kekurangan. Dan ternyata mungkin hadirin belum banyak yang hadir secara langsung. Semoga dari rekaman bisa juga diikuti oleh hadirin lain yang belum bisa bergabung secara langsung. Kita akhir dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kafir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih dan mohon banyak. Mohon maaf. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.